Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Pada kali ini kita akan mengerjakan soal untuk sertifikasi untuk komputer akuntansi menggunakan software Mayop. Di mana soal yang akan kita kerjakan ini, kita kerjakan dari awal sampai dengan selesai. Seperti inilah gambaran untuk sertifikasi Mayop di sekolah. Kita mulai dari mempersiapkan data awal. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Di sini saya menggunakan Mayop ABSS versi 25. Oke, kita lihat soalnya. Ini dia soalnya. Di sini nama perusahaannya adalah Bestworld Indonesia, di mana dia menggunakan bisnis tipenya adalah clothing retail, ya. Di soal ini dia menggunakan Mayop Accounting versi 24, kita menggunakan versi 25. Di sini periodenya adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2017. Dia menggunakan 13 untuk accounting periodnya. Lalu ini ada alamatnya juga. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita buat data awalnya. Berarti kita klik grid. Lalu next ya tadi. Oke, nama perusahaannya tadi. Tadi namanya adalah Bestworld Indonesia. Biasanya kalau ujian itu kita kasih nama kita di ujungnya atau strip atau underscore ya. Kita strip atau underscore nama kita, misal seperti ini. Nah, kalau udah alamatnya kita buat seperti soal ini alamatnya ya, Jalan Pangeran Antasari nomor 1 Jakarta, kita buat di sini. Oke, nomor telepon juga ada tadi di soal, kita tulis. Oke. Fax-nya juga kita tulis jika ada di soalnya tadi ada. Oke, ini dia ya datanya. Oke, emailnya adalah info@ Oke, kalau udah next, pastikan tahunnya. Kita lihat soalnya ini. Ini tahunnya 2017. Jadi prepare accounting-nya adalah Januari, untuk 1 Januari sampai 31 Desember 2017. Berarti tahunnya 2017. Tahun ini tidak boleh salah. Apabila salah, kita harus mengulang kembali. Last-nya adalah Desember, convention-nya adalah Januari, dan number of accounting period-nya adalah 13. Kenapa di soalnya disebut di sini adalah 13? Ya, ini dia 13 ya. Oke, jadi kita pilih 13. Data awal ini tidak boleh salah. Apabila salah, maka kita harus mengulang kembali. Oke, lalu next. Di sini akan disebutkan kalau data untuk accounting informasi kita adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan pilihan pertama karena di soal ini adalah menyebutkan bisnis tipenya adalah clothing retail. Oke, berarti pilihan pertama. Di sini ada 3 pilihan, kita pilih yang pertama. I want like to start with one of the list profit by ABSS Accounting. Next, pilihnya di sini all aja. Lalu kita cari namanya tadi. Namanya adalah clothing retail. Jadi semua soal dipastikan di sini aja yang beda nanti pastinya. Oke. Kita cari. Ini dia.
Ya, ini dia clothing retail ya. Nih, kalau udah diklik tadi, nah, nih ya. Oke. Kalau udah, next. Pelan-pelan ya, nanti kalau nggak otomatis datanya sudah tersimpan. Kalau kesimpan berarti di dalam software kita. Ya, di sini dia di ABSS ini. Oke, kita buat di sini misalnya di dokumen, saya buat folder baru. Oke, baru next, kita tunggu. Oke, ini dia. Ini adalah filenya, sudah selesai. Ini baru kita buat untuk data awal ini, setup the company data file, ini udah selesai. Kita lanjut ke berikutnya. Tentang preference. Preference yang pertama adalah sistem preference. Untuk mengerjakan ini semua, kita klik di setup preference ya. Ini kan ngomongin preference, berarti kliknya preference. Yang pertama, sistem preference. Ini dia sistem. Di sini banyak pilihan nih. Kita kliknya sistem. Nah, yang diminta tick the option for. Berarti kita cari yang kalimatnya nih. From if job are not assist to all transaksi. Oke, kita cari. Ini dia. Karena kalimatnya tick, berarti dicentang maksudnya. Nah, seperti ini ya, dicentang. Kita centang sesuai dengan soal. Oke, Windows preference. Kita klik Windows. Nah, ini dia. Ini berarti Windows di preference. Nah, tadi ada di setup preference ya. Lalu dia minta untick option for automatically checks filling in. Ini dia ya. Yang paling bawah ini. Kata dia tadi untick. Berarti dihilangkan centangnya. Oke. Lalu berikutnya tentang cells. Tick the option for duplicate invoice number on record cells. Oke, kita klik yang cells. Nah, tadi udah sistem. Windows sekarang cells. Ini dia. Sekarang kita minta yang dicentang yang for duplicate. Ini dia. Ini dia invoice ya for sale. Dan sekarang purchase. Juga sama, di tick the option for duplicate purchase order. Kita klik purchase. Ini loh, yang ini nih dicentang. Oke, sekarang security preference. Klik user ID. To add new user ID your name. Oke, klik security. Nah, kan dia bilang security preference, berarti security di preference. Kita klik di sini adalah add user ID. Coba diperhatikan di sini. Mana ada kalimatnya user ID? Ya, di bawah sini ya. Nih, di bawah ya, kiri bawah ada kalimat user ID. Oke, kita buat baru. Seperti ini. Katanya buat user ID-nya menggunakan nama kita. Kita buat user ID-nya. Oke, seperti ini. Password-nya nggak usah aja, dikosongin aja. Oke. Oke, sudah selesai. Kita okekan. Oke. Sudah selesai untuk ini yang preference. Tadi di setup preference. Lalu, di sini ada soalnya log off exit from Mayop. Berarti udah suruh log out ya. Tapi no backup. Coba kita coba ya. Log out nih. Kita log out ya. No, dia bilang no backup. Berarti no. Oke, udah sekarang login kembali dengan username kita tadi. Berarti kita buka lagi. Ingat filenya di mana? Nah, tadi diminta di soalnya dengan login to Mayop data file grid with your user ID.
Ya udah, user ID-nya kita buat seperti yang kita buat tadi. Nih user ID-nya Lilis. Tuh kan bisa masuk seperti ini. Oke, udah selesai. Sekarang kita ke soal berikutnya. Sekarang kita akan save up the list account list ya. Kita akan set up account list. Artinya kita bisa ke menu account lalu account list. Ya, di sini. Bisa di sini. Mau yang pertama, don't use the following account code anymore. Yang pertama adalah payroll check account. Kata dia don't use, berarti tidak digunakan, berarti kita hapus. Nih, diklik 2 kali, delete, bisa. Oke, lalu cash drawer, ini dia. Lalu, akun 12210, ini dia. Oke, sekarang kita change, kita ubah yang check account menjadi bank MIBC. Kita cari check account, nih dia. Tinggal diubah aja. Namanya bank MIBC. Oke. Petty cash 2140 jadi 2120. Kita cari petty cash nih dia, nomor akunnya yang diubah. Tuh, tinggal diubah sesuai dengan soal. Karena di sini dia bilang the company change some account. Change ubah ya, mengubah akun. Nah, oke. Lalu kita ubah lagi GST liability menjadi VAT liability. Kita cari. Ini dia. 22300. Ini dia. Ternyata sudah otomatis VAT liability ya. Karena kita sudah menggunakan akun Mayopnya versi 25. Sudah menggunakan VAT. Oke, tinggal memastikan lagi ini GST jadi VAT collected. Oke, udah sesuai. Ini juga VAT paid. Mungkin kalau kita menggunakan versi 24 ataupun versi 22, 21, kita perlu ubah. Ya, kadang di versi yang lama itu nama pajaknya adalah GST. Jadi tinggal diubah. Ada juga yang namanya output. Kalau misalnya pakai versi 22 namanya GST output. Oh, output itu adalah collected. Kalau input itu paid. Jadi kita tahu kalau misalnya kita pakai versi selain ini, pastikan aja nomor akunnya. Ya, kayak ini 22330. Ah, ini dia kan. Di sini VAT paid. Mungkin kalau menggunakan versi 22 namanya adalah GST input. Nah, berarti itu yang harus diubah sesuai dengan soal. Jadi mau pakai versi berapapun kalau misalnya tidak sesuai kita pastikan aja kita ubah ya. Oke, udah. Berarti ini udah selesai. Sekarang ini yang terakhir. The company need to add. Berarti tambahkan. Berarti kita buat baru. Ini dia. Dia buatnya untuk VAT clearing. Berarti kita pakai aja other liability. 22340 VAT clearing seperti ini. Oke, kalau udah oke. Sudah selesai kita membuat account list-nya. Kita tadi ada menghapus, mengedit, dan menambah baru. Jadi, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Delete all text code ya. Except and non teks, berarti tinggalkan non teksnya. Kita lihat dulu di sini di list
text code. Ya, kalau menggunakan versi selain ini, mungkin text code-nya banyak sekali, ya silakan dihapus. Seperti ini, klik kanan bisa, atau tekan Alt E. Oke. Lalu tinggalkan NT, tapi menambah VAT. Nah, kalau menggunakan versi 25, VAT-nya sudah ada. Seperti ini. Ya, tapi kalau pakai versi yang lain, belum ada. Misalnya kayak versi di bawah ini, versi 22 misalnya. Nah, itu pajaknya ada banyak sekali. Dihapusin. Tinggalkan NT. Ya, ini VAT. Di sini udah ada VAT-nya. Tipenya adalah Good and Service Tax, rate-nya 10. Nah, seperti ini. Udah ada ya. Kalau versi yang lama namanya tipenya adalah Good and Service Tax. Kalau versi 25 Value Add Tax ya. Berarti udah sesuai. Tinggal kita buat rate-nya aja. Nah, kalau pakai versi 25 seperti ini ya. Tinggal kita tampilkan rate-nya aja 10. Jadi linknya itu tax collected-nya ya pasangannya collected. Paid-nya pasangannya VAT paid. Nah, seperti itu. Yang ini nggak usah diisi. Kalau udah, oke. Sudah selesai. Kita lanjut lagi ke job. Untuk membuat job ini, kita klik list, job, klik new. Lalu namanya, ini dia, CL, buat clothing. Nah, CL. Nah, di sini buat. Oke, udah. Clothing. Kalau udah, boleh klik OK atau new, boleh. Karena masih ada sambungannya, AS, aksesoris. Di enter ya, baru terbuka bawahnya. Aksesoris pakai C. Oke, kayak gini ya. Kalau udah, ini masih ada lagi service. Klik new aja. Nih, kalau udah baru oke. Kalau mau ada, misalnya ada yang salah, klik aja ya panahnya. Bisa kok diubah. Jadi kalau misalnya udah input satu, udah selesai diokekan. Mau lagi new-nya di bawah. Atau lebih cepatnya, udah selesai klik new aja di sini. Nah, kalau kebanyakan seperti ini, misalnya ini kan salah tadi. Nggak ada, ya udah tinggal dihapus aja, dihidupin panahnya, delete. Nah, seperti itu cara hapusnya ya. Tinggal klik panahnya, klik kanan delete atau edit delete job. Oke, seperti itu. Jadi apabila kita mengalami kesalahan, jangan lupa untuk memperbaikinya. Sampai di sini kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi satu lagi ya. Di videonya ini bisa dibuat di kategori. Oke, untuk kategori kita klik list, kategori, lalu new. Kategorinya adalah JKT buat Jakarta. Tuh, oke. Lalu Medan. Lagi Makassar. Oke. Sudah. Jadi kalau salah sama langkahnya. Diaktifin panah, klik kanan delete. Oke ya. Demikian video kita kali ini, sudah membuat data awal dari membuat nama perusahaannya, preference, dan ada account list-nya.
hapus akun, ubah, dan tambah baru. Lalu tadi ada text code-nya, lalu ada buat job dan kategori. Kita lanjut lagi soal ini di bagian 2 di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi!